sayang. Nyariin kamu kemana-mana. Sini. Kenaun sih kakak? Kamu tuh kemana aja? Orang Dede nggak kemana-mana dari tadi di sini. Kakak tadi nyariin keliling hutan ini, nyariin kamu. Hah? Iya, bener. Kakak keliling-keliling hutan? Ya abisnya kakak nyari di tenda nggak ada ketemu sama kamu. Kakak, tadi tuh Dede mau ke warung, mau nyari makanan, cemilan. Lewat sini, ada si ini nih. Sintong. Bukan si Entong, namanya Dancer. Bisa nari nggak? Enggak, dia nggak bisa nari. Namanya kok dancer? Dia bisanya kayang. Oh, Dede di sini tadi ngeliatin dia makan sama anaknya, tadi ada 2. Udah. Ya, jangan gitu lagi ya. Khawatir tau. Tiba-tiba ngilang itu ngomong, kabarin. Atau tunggu kakak sebentar kan bisa. Atau chat nggak ada sinyal ya di sini ya. Ya udah ya, lain kajian gitu ya. Ya maaf. Ya lain kajian gitu ya. Satu, 2, 3. Let's go. Ya pokoknya intinya Dede bersyukurlah. Allah tuh ngasih suami sosoknya sosok Rizky Bilar. Dia kalau udah muncul sisi romantisnya meleleh hati adek bang. Tapi dari kejadian tadi gue belajar bahwa gue sadar bahwa dia itu sudah menjadi bagian dalam hidup gue. Orang yang sangat berarti buat gue. Ya, nah taruh sini nih. Ini meja nggak pernah tenis meja di sini ya. Ya udah. Terus apa lagi ya? Kakak, ngapain di sini? Sulap. Wah. Tenang. Tenang orang itu tadi bahan makanan yang nggak bisa dipakai. Gimana kakak beli tadi? Sayang, ini sih tenang ya. Kamu nggak usah khawatir. Ini 15 menit kakak beresin semua ya. Ini gampang. Ini makanan sehari-hari kakak ini beginian mah. Dulu kakak biasa prepare. Kakak kan ada pramuka dulu. Prepare Iya, apa ini kakak mau ngapain? Iya, mau siapin semuanya. Cepat. Siapin apa? Iya, udah kamu tenang aja, santai. Iya lah. Iya, cepat panggil teman lo, pasukan untuk selalu lah. Ya, kalau nggak bantu ya. Mau kemana? Ih, kamu tunggu aja ntar kakak suruh pelan-pelan kakak babain ya. Sebentar. Kamu sini mundur dikit. Mundur, dah boleh duduk. Duduk pelan-pelan. Nah, awas. Nah, pelan-pelan dulu. Dah. Oke, ini. Nah, oke hitung bertiga ya. 1, 2, 3. Kamu buka mata kamu nih. Nah, coba. Nih. Tuh. Pasti yang siapin si Lintar. Ya, kamu mah ngeremehin kakak banget. Nggak mungkin lah sayang, kakak tuh butuh bantuan orang. Maksudnya, ya ini kan hal simpel sayang. Kan kakak bilang sama kamu, kakak tuh pengen selalu nyenengin kamu, selalu mewujudkan apa yang kamu mau. Dan sekarang ini tanpa bantuan siapapun nih, kakak bikin sendiri nih, khusus nih buat kamu nih. Ini kakak. Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan kakak?
Tuh. So sweet. Iya, kakak kan selalu so sweet. Ya kan nih, kamu mau goreng-gorengan nih, bakar-bakaran. Kamu kan suka kan makan makanan bakar-bakaran? Iya. Dede terharu, Dede bangga, Dede senang banget, Dede bahagia banget karena perjuangannya kakak, effortnya kakak tuh Masya Allah gitu buat ngebahagiain Dede gitu. Ketika impian kita sejalan dengan realita. Tapi kalau sebaliknya, misalkan nggak berbanding terbalik dengan apa yang kita inginkan, tiba-tiba suatu saat amit-amit kakak drop, jatuh, ibaratnya susah sayang. Kamu bakal ninggalin kakak atau gimana sayang? Kalau Dede prinsipnya dari awal Dede memutuskan untuk menikah dengan seseorang yang memang dikirim dari Allah, yang terbaik menurut Allah. Dede tuh udah tanemin gini. Dede pengen berpisah sama suami Dede tuh gak mau karena orang lain, gak mau karena hal apapun gitu. Dede pengen dipisahkan tuh kita ya karena memang umur kita aja. Tapi seandainya kakak yang duluan dipanggil oleh Tuhan, posisi kamu sendiri, kamu lebih memilih ada orang yang menggantikan peran kakak sebagai suami kamu dan ayah dari anak-anak kamu, atau kamu memutuskan untuk berjuang sendiri sebagai single parent? Ya. Dede akan berjuang sendiri mengurus anak-anak semampu dan sekuat tenaga Dede. Karena buat Dede rumah tangga itu cukup sekali seumur hidup. Kayaknya kalau buat Dede sih kayaknya nggak akan mikir itu ya Kak, lebih kayak Dede akan terus belajar dan berusaha menjadi orang yang lebih baik, fokus ibadah gitu. Ya balik lagi kan, kita hidup itu bahagia itu bukan dari situ gitu Kak. Dan Dede yakin banget gitu Allah akan ngasih jalan buat Dede supaya Dede bisa menghidupi anak-anak Dede nanti kalau misalnya Dede harus berjuang sendiri gitu. Kalau ternyata anak-anak kamu butuh sosok ayah? Kalau ternyata anak kamu yang butuh sosok ayah? Dede rasa anak-anak Dede akan jauh lebih mengerti dan akan jauh lebih paham apa yang diinginkan ibunya gitu. Bukan berarti Dede egois, tapi justru apalagi kalau anak laki-laki Dede rasa dia akan rasa bahwa ya udah gue yang akan menjaga ibu gitu. Ketimbang harus ada orang baru lain, gitu. Orang baru. Ya.